Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai perkuliahan hari ini mengenai pengantar asesmen psikologis. Kita mulai dari definisi ya. Asesmen itu apa? Pertama kali teman-teman mendengar kata asesmen, biasanya orang akan mengaitkan asesmen dengan tes. Kenyataannya, tes dan asesmen itu bukan hal yang sama. Tes adalah salah satu dari sekian banyak alat yang digunakan dalam proses asesmen. Tes psikologi yang digunakan untuk mengambil keputusan terhadap seseorang, kelompok, atau program selalu harus berada di dalam konteks asesmen psikologis. Jadi kalau kita katakan asesmen psikologis itu belum tentu di dalamnya ada tes. Tapi kalau kita katakan tes psikologi itu berarti adalah suatu bagian. Sudah pasti kalau orang melakukan tes psikologi itu pasti bagian dari asesmen psikologi yang dilakukan terhadap individu yang membutuhkan asesmen gitu ya. Jadi kalau tes itu sudah pasti asesmen, tapi kalau asesmen tidak selalu di dalamnya menggunakan tes psikologi. Oke, karena tes psikologi hanya salah satu bagian dari proses asesmen yang ruang lingkupnya lebih luas. Nah, kemudian asesmen psikologis itu definisinya ya adalah proses yang fleksibel, tidak terstandar, dan bertujuan untuk mencapai penentuan yang dapat dipertahankan terkait satu atau lebih masalah atau pertanyaan psikologis melalui pengumpulan, evaluasi, dan analisis data yang disesuaikan dengan tujuan awal pemeriksaan. Jadi di dalam asesmen psikologis itu ada beberapa aspek, antara lain proses yang fleksibel, tidak terstandar, artinya sangat bisa disesuaikan, misalnya yang mana dulu, apa observasi dulu atau interview dulu atau tesnya dulu dan seterusnya. Jadi tidak ada yang terstandar, tidak mengikuti aturan tertentu, tidak mengikuti urutan tertentu dalam melakukannya ya, disesuaikan dengan kebutuhan klien. Dan tujuannya adalah untuk menentukan sesuatu permasalahan ya atau pertanyaan psikologis, untuk menjawab pertanyaan psikologis melalui pengumpulan, evaluasi, dan analisis data yang disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan. Jadi intinya asesmen adalah pemeriksaan psikologi yang bertujuan nantinya menjawab permasalahan atau pertanyaan terkait dengan masalah atau suatu kasus ya psikologis seperti itu. Nah, definisi yang lain juga ada, yaitu asesmen psikologis adalah proses mengumpulkan dan mengintegrasikan data-data psikologi yang bertujuan untuk melakukan evaluasi psikologis yang akan dicapai melalui penggunaan berbagai alat atau sarana seperti tes, wawancara, studi kasus, pengamatan perilaku, dan prosedur pengukuran lain yang dirancang khusus. Nah, perbedaan tes dan asesmen psikologi. Kalau tes, tujuannya itu menghasilkan ukuran. Jadi biasanya hasil tes itu numerik. Sementara kalau asesmen tujuannya itu menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan. Jadi hasilnya berupa uraian kualitatif gitu ya. Terus kalau tes tuh lebih sederhana. Jadi satu tes menghasilkan satu angka begitu, angka tertentu, dan juga interpretasinya itu dalam satu kerangka tes itu. Jadi tes A ya hasilnya A gitu ya. Sementara kalau asesmen, karena di dalamnya alat pengumpul datanya macam-macam, jadi hasilnya bisa lebih kompleks. Nah, tes sendiri durasinya lebih singkat, sementara asesmen durasinya lebih lama. Kalau tes sumber datanya tunggal, satu tes itu sendiri, sementara kalau asesmen sumber datanya banyak. Ada juga sumber data tambahan selain tes, bisa dari observasi dan wawancara atau yang lain. Ya, nomotetik dan ideografik, artinya kalau tes itu nomotetik satu terkait individu satu ya. Kalau asesmen itu lebih pada uraian suatu kisah, penggambaran, deskripsi yang luas, walaupun itu satu individu tapi dia mendapatkan satu gambaran yang luas. Sementara kalau tes gambarannya ya pada satu aspek yang dites itu gitu ya. Nah, kalau tes, di dalam tes juga perbedaan yang lain adalah peran tester tuh bisa digantikan. Jadi karena sudah ada panduannya, sudah ada sistematikanya, satu tes itu akan tetap menghasilkan hasil yang sama meskipun testernya berbeda gitu. Jadi peran tester itu bisa digantikan oleh orang lain. Sementara kalau dalam asesmen, peran asesor tidak bisa digantikan karena kualifikasi asesor adalah ahli ya. Jadi dalam asesmen itu yang harus mengambil keputusan, yang menguraikan, mengarahkan, membuat rencana itu adalah
ahli, dalam hal ini biasanya psikolog. Sementara kalau tes kualifikasi tester itu yang penting kemampuan teknisnya. Nah ini teman-teman semua nanti lulusan S1 psikologi itu adalah tester, memenuhi kualifikasi untuk menjadi tester karena sudah mendapatkan pelatihan dan pengetahuan dan keterampilan terkait tes, alat-alat tes psikologi seperti itu. Nah, masuk lagi ke alat atau sarana atau tools asesmen psikologi seperti tadi disampaikan di awal. Diingat dulu, dipahami dulu bahwa tes dan asesmen adalah hal yang berbeda, dan tes adalah bagian dari asesmen. Kenapa bagian dari asesmen? Karena asesmen itu ruang lingkupnya lebih luas. Alat atau sarana yang bisa digunakan untuk asesmen itu sendiri untuk mengumpulkan data, untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu permasalahan psikologis, itu ada banyak. Tes salah satunya. Selain itu ada interview, bisa menggunakan portofolio, data riwayat kasus, observasi, bisa role play, bisa computer assisted psychological assessment, dan lainnya berupa rekaman video, alat medis, dan seterusnya. Jadi untuk mengambil data tadi ya, kita bahas satu persatu dari semua tools tadi. Yang pertama adalah tes psikologi. Tes psikologi adalah alat atau prosedur yang dirancang untuk mengukur variabel psikologis. Variabel ini bisa berupa inteligensi, kepribadian, bakat, minat, sikap, dan nilai. Objek pengukurannya adalah sampel perilaku. Jadi misal mengukur inteligensi, kita lihat dari sampel perilakunya. Kita mengukur inteligensi itu tidak semata-mata dengan tes yang memilih ABCD mana yang benar gitu ya. Tapi tes inteligensi bisa bermacam-macam, bisa dengan diminta untuk menceritakan kembali suatu gambar, bisa dengan menyusun suatu balok, bisa dengan menyusun puzzle gitu ya. Nah, yang diukur apa? Bukan semata-mata jawabannya, dia pilih apa, A, B, C, D atau E, bukan semata-mata itu sebetulnya. Yang dilihat adalah perilakunya, bagaimana sampai dia memilih A. Apa yang dia gunakan sebetulnya? Apakah dia mengakses memorinya atau dia asal memilih A. Nah itu ya. Jadi itu kenapa tes inteligensi itu berbeda dengan tes prestasi. Kalau tes prestasi seperti pilihan A, B, C, D, E, orang akan menggunakan kognitifnya itu yang mana? Apakah memorinya betul-betul mengakses hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya atau ngarang aja? Makanya ada unsur keberuntungan kalau ngerjain pilihan ganda itu. Nah, sementara kalau perilaku yang diukur dalam inteligensi ini sebenarnya adalah perilaku menyelesaikan permasalahan. Jadi tidak semata-mata mengingat hal yang sudah dihafalkan, tapi lebih pada sikapnya, nilainya, terus habis itu analisanya ya, kemampuan dia untuk menghubungkan pengetahuan yang sudah ada menjadi satu kesimpulan baru yang kemudian membuat dia mampu menyelesaikan permasalahan tertentu. Itu adalah bagaimana mengukur inteligensi. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian sampel perilaku ini dilihatnya dari respon ya, jawaban lisan atau performance test tadi yang saya katakan. Performance test itu salah satunya menyusun puzzle, menyusun balok, merangkai gambar, dan lain-lain. Nah, didapatkan dari stimulus dalam tes atau perilaku yang muncul secara alami kemudian diamati. Jadi hasilnya itu didapatkan dari stimulus ya, atau kemudian perilaku yang muncul kemudian diamati ketika menghadapi stimulus itu. Oke, tes psikologi itu ada macamnya banyak banget. Nah, yang membedakan satu dengan lainnya dalam tes psikologi itu adalah yang pertama isinya. Jadi satu tes itu akan mengukur variabel tertentu. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk mengukur variabel yang lain. Otomatis kalau tes inteligensi ya tidak bisa digunakan untuk mengukur minat misalnya seperti itu. Jadi isi itu akan membedakan ya. Formatnya, administrasinya juga berbeda. Apakah dia untuk tes individu atau klasikal gitu ya. Ini ya prosedur administrasi, format dan prosedur administrasi ini saling berhubungan, akan juga berhubungan dengan keterampilan testernya nanti. Nah, kemudian scoring atau interpretasi, pakai manual atau program komputer. Nah, ini beda juga ya, ini membedakan. Ada tes yang harus diinterpretasi secara manual. Contohnya tes grafis misalnya. Jadi dia kalau tes yang menggambar itu tidak ada program atau scoring yang membantu ya, karena itu membutuhkan
interpretasi yang deskriptif, yang analisa yang mendalam gitu. Jadi dilihat dari goresannya, dari ketebalan garisnya itu kan tidak bisa diproses dengan komputer ya. Sementara tes-tes lain yang misalnya bentuknya pilihan ganda atau memilih jawaban itu bisa menggunakan program atau aplikasi di dalam komputer. Kemudian kualitas atau teknik psikometrik, kualitas dan manfaat praktis tes sebagai alat ukur. Tes itu kan alat ukur, sama seperti ketika membuat skala, membuat rating scale misalnya ya, membuat kuesioner. Nah itu sifatnya adalah untuk mengukur variabel tertentu ya, mengukur atau mengetahui konstruk psikologis tertentu, ingin mengetahui seberapa begitu kan. Nah ini juga membedakan alat tes satu dengan yang lainnya. Makanya setiap alat tes memiliki normanya sendiri-sendiri. Jadi kategorinya itu sendiri-sendiri. Nilai 90 di tes A belum tentu tinggi untuk yang tes B gitu ya. Satu angka itu belum tentu bermakna dalam kategori yang sama untuk tes yang lain ya. Jadi ini yang membedakan antara tes psikologi satu dengan yang lain. Nah, kemudian interview. Interview itu apa? Interview adalah metode pengumpulan informasi melalui komunikasi langsung dan melibatkan pertukaran timbal balik. Cara pelaksanaannya bisa dengan tatap muka langsung, mendapatkan informasi verbal dan non-verbal itu yang paling ideal. Bisa melalui telepon, bisa online interview melalui email dan pesan suara ya. Itu yang saat ini mungkin salah satu solusi karena kita belum tentu bisa melakukan interview secara tatap muka langsung ya. Kemudian interview itu bisa dibedakan menurut tujuan, durasi, sifat jenisnya, juga ada panel interview di dalam PIO, dan dimensi keterampilan interviewer yang dibutuhkan adalah langkah mewawancarainya, rapo dalam membina hubungan dan juga mendapatkan kepercayaan dari yang diwawancarai, kemudian kemampuan menunjukkan empati, ada humor dan segala macam ini didapatkan setelah jam terbang ya, untuk bisa menginterview dengan efektif. Kemudian alat ukur tools asesmen lain yaitu ada juga portofolio namanya. Ini adalah kumpulan karya atau hasil pekerjaan yang menyatakan kemampuan dan prestasi seseorang. Portofolio itu bisa dibuat dalam bentuk paper, kanvas, audio, video, atau media lain. Dan juga bisa berfungsi sebagai bukti kemampuan hasil karya seseorang, juga bisa jadi bahan evaluasi. Selain menilai sejauh mana orang ini mampu, juga bisa untuk melihat stylenya ya, dia stylenya seperti apa. Contoh waktu itu saya pernah menyeleksi untuk posisi desainer grafis misalnya. Jadi saya minta untuk mengumpulkan hasil-hasil karyanya berupa video atau desain grafis logo, infografis gitu ya. Jadi untuk lihat stylenya dia seperti apa. Kemudian ketelitian dia dalam membuat itu seperti apa. Nah ini juga aspek-aspek lain bisa dinilai ya. Tidak hanya keterampilan atau sebagus apa karyanya. Seperti itu. Kemudian data riwayat kasus itu bisa berupa rekaman, arsip, informasi apapun tentang subjek ya. Juga bisa berguna untuk menggambarkan kondisi subjek di masa lalu. Misalnya, kalau pada subjek yang belum mengalami trauma, dia tuh masa kecilnya seperti apa saja hal yang dialami dulu ketika dia pernah dirawat oleh psikiater misalnya. Psikolog bisa mengakses data riwayat kasus dari psikiater contohnya, tentu atas seizin psikiater tersebut. Jadi pada dasarnya psikolog bisa bekerja sama dengan banyak pihak ya, termasuk guru di sekolah misalnya. Nah, kemudian observasi itu pengamatan tindakan seseorang menggunakan sarana visual dan juga sambil mencatat. Nah, ini ya poin pentingnya observasi itu di sini, pencatatan. Jadi tidak bisa kalau hanya mengamati, melihat tanpa mencatat, itu bukan observasi yang sistematis. Nah, bisa digunakan untuk diagnostik maupun seleksi. Kemudian ada juga tools yaitu role play ya. Role play ini bisa mengungkap perilaku seseorang ketika berhadapan dengan seseorang yang berperan sebagai orang lain ya. Jadi untuk melihat bagaimana sikap mereka jika dihadapkan dalam situasi tertentu, dihadapkan pada orang tertentu gitu. Oke, untuk selanjutnya komputer ya, asesmen menggunakan komputer ini sebenarnya bisa dilakukan ya, asesmen online ini. Walaupun sebenarnya untuk idealnya sebenarnya masih belum cukup familiar karena pada dasarnya asesmen itu membutuhkan banyak informasi nonverbal yang kadang
banyak direduksi kalau kita lakukan secara online ya. Nah, ini online assessment yang saya bahas di slide selanjutnya itu sangat bisa dilakukan apalagi di saat seperti ini. Tapi asesor harus sigap menggunakan berbagai tools baik hardware maupun software yang dibutuhkan. Jadi harus melek teknologi ya asesornya. Terus asesor juga harus komunikatif dan bisa melakukan antisipasi karena kalau asesmen online itu banyak faktor yang bisa terganggu ya, termasuk jaringan, kemudian hal-hal yang data-data yang tereduksi tadi. Jadi untuk mengamati kadang kurang jelas ya, resolusi gambarnya kurang jelas, jadi nggak tahu ekspresi dia seperti apa, ekspresi klien ya, ekspresi subjek. Nah, kekuatan jaringan, aplikasi menentukan efektivitas dan resiko etisnya, identitas dan data assessment bisa mudah disebarluaskan. Misalnya, dia mengisi apa atau menyampaikan apa, foto juga kan bisa di screenshot dan lain-lain. Nah, terus asesmen langsung yang kita lakukan pada umumnya biasanya sebelum masa physical distancing dan sementara sekarang harus physical distancing. Jadi apa yang harus diperhatikan? Asesmen tertulis itu tetap bisa dilakukan, tapi kalau mau massal itu mungkin butuh waktu lebih lama dan tempatnya lebih luas. Karena sekarang misalnya sebiasanya itu satu ruangan, satu aula bisa muat 100 karena harus physical distancing, mungkin baru bisa muat cuman jadi dipadatkan menjadi 50 atau 20 gitu, bukan dipadatkan ya, dijarak karena harus berjarak kan kursinya. Jadinya yang harusnya satu sesi selesai bisa jadi dipecah menjadi lebih dari satu sesi karena physical distancing ini. Nah, ini efektivitas dan efisiensinya jadi berbeda ya. Biayanya bisa lebih besar. Kemudian kalau dengan anak usia dini juga ini beresiko ya. Lansia juga beresiko. Jadi prosedur kesehatan harus ekstra ketat. Kalaupun harus bertatap muka langsung tidak bisa terlalu lama. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Kita lanjut diskusi di e-learning di kolom diskusi dan juga nanti apabila diperlukan kita bisa melakukan tatap muka melalui Zoom maupun Google Meet seperti yang nanti bisa kita sepakati bersama. Begitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat berdiskusi ya.